Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Apa kabarnya? Semoga anak-anak ibu semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan satu apapun. Oke nak, kita hari ini merupakan hari ketiga atau hari terakhir kita MPLS di tahun ini. Untuk pagi ini kita ketahui bahwa MPLS kita harus dilakukan daring. Apa sih? Kenapa sih kita harus daring, harus online? Kenapa sih kita nggak tatap muka? Kita sadari kita harus melakukan semua kegiatan kita dari rumah, pembelajaran kita dari rumah secara online atau secara daring karena masih adanya pandemi corona. Apa sih nak tentang corona itu? Nah, corona itu apa sih? Maka untuk lebih mengetahui apa itu corona dan bagaimana kondisi corona itu sekarang, silahkan kalian cekidot video berikut ini. Saya mendapatkan laporan dari Pak Menteri Kesehatan bahwa ibu ini dan putrinya positif corona. 2 Maret 2020, spekulasi bahwa Indonesia negara kebal corona berakhir. Presiden Joko Widodo mengumumkan 2 warga Depok menjadi 2 kasus pertama COVID-19 di tanah air. Padahal dunia sudah mulai gonjang-ganjing sejak kasus pertama ditemukan di Wuhan, Tiongkok di penghujung 2019. Sementara Indonesia saat itu tak punya persiapan khusus menghadapi pandemi. Kekhawatiran itu pun jadi kenyataan. Hanya dalam 1 bulan, COVID-19 telah menyebar di 34 provinsi pada 9 April 2020. Indonesia pun mengambil langkah drastis menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di 2 provinsi dan 21 kabupaten, dimulai dari DKI Jakarta pada 10 April 2020. Kala itu, tidak ada yang boleh keluar dari rumah di luar 8 sektor vital. Perekonomian rakyat nyaris lumpuh dengan berbagai macam aturan pembatasan. Harapan baru muncul setelah Indonesia ikut serta dalam uji coba vaksin COVID-19 buatan Sinovac yang dimulai pada Agustus 2020 di Bandung, Jawa Barat, yang hingga kini masih terus berjalan. Pemerintah pun berlomba dengan negara lain untuk mendapatkan vaksin COVID-19. Oktober 2020, pemerintah menargetkan kesiapan 270 juta dosis vaksin corona hingga kuartal 4 2020. Tapi nyatanya, metode coba-coba yang dilakukan pemerintah saat merumuskan kebijakan penanganan pandemi yang terus berubah tak mampu menekan angka kasus COVID-19 yang terus melonjak. November 2020, rumah sakit di sejumlah daerah dipenuhi pasien COVID-19. Sistem kesehatan Indonesia hampir lumpuh. Dengan kedatangan 1,2 juta dosis vaksin COVID-19 dari Sinovac Tiongkok pada Desember 2020, pemerintah membuktikan usahanya menangani pandemi. Indonesia juga menjadi salah satu negara di dunia yang terdepan memulai vaksinasi massal pada Januari 2021. Tapi vaksinasi memang bukanlah jalan keluar satu-satunya dari cengkeraman pandemi. Setahun berlalu, Indonesia masih terseok-seok mengendalikan wabah. Hanya dalam 1 tahun, Indonesia sudah mencatat lebih dari 1.341.000 kasus COVID-19 dengan 36.325 kematian. Indeks penularan dan rasio kasus positif COVID-19 kini bahkan lebih dari 36%, jauh di atas standar WHO. Itu artinya sekitar 4 dari 10 orang yang diperiksa positif COVID-19. Lalu dijadikan untuk selasar ini pintu masuk IGD. Jadi ini adalah sebelumnya luarnya IGD. Saya ingin mengatakan pada semua, kami menyaksikan dari dekat, ini bukan film, ini kenyataan. Dan tenaga medis di sana bekerja pontang-panting untuk menyelamatkan. Kalau kita tidak sama-sama bekerja, tidak akan bisa ini selesai. Jadi saya tadi menganalogikan begini, seperti atap rumah yang bocor. Kami siapkan ember untuk menampung bocorannya, tapi tidak bisa embernya terus-menerus dibesarkan kalau bocornya tidak ditambal. Bagaimana cara menambal bocornya? Menambalnya itu, pemerintahnya melakukan testing, melakukan tracing untuk menemukan kasus,
sehingga mereka diisolasi lalu dirawat. Dari sisi masyarakat, membatasi kegiatan yang biasa disebut dengan 5M. Jadi dua-duanya terjalin, ini cara menambal. Jika kita ingin pandemi segera berakhir, pemerintah tak bisa bekerja sendiri. Selain dengan mengikuti vaksinasi untuk melindungi sesama, masyarakat juga tak boleh lengah untuk tetap menerapkan protokol kesehatan agar tak ada lagi manusia Indonesia yang menjadi korban. Tim Liputan, Kompas TV. Kalian sedang menyaksikan bagaimana kondisi pandemi corona di Indonesia dari video yang baru saja Ibu tampilkan. Sekarang, untuk tugas kesehatan mengenai kesehatan lingkungan kita hari ini, Ibu minta kalian tuliskan di buku tulis kalian, yaitu yang pertama, apa yang kalian ketahui dan apa yang kalian rasakan dengan terjadinya pandemi virus corona ini. Sedangkan yang kedua, coba kalian tuliskan apa saja kira-kira yang dapat kalian lakukan untuk mencegah terjadinya penyebaran virus corona. Tentunya kita kan pasti pengennya kita tatap muka. Bagaimana cara kalian yang dapat kalian lakukan untuk menghentikan penyebaran virus corona tersebut? Kalian tuliskan di dalam buku kalian, di kertas kalian, minimal 1 lembar. Kemudian silahkan posting di Classroom. Di Classroom sudah Ibu post untuk tugas hari ini. Ibu akhiri untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.